Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi nih bareng Pena Pendidikan bersama Myzy Project. Nah, video kali ini kakak akan mengajarkan adik-adik semua tentang ilmu pengetahuan alam kelas 8 pada bab pertama tentang gerak pada makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar, boleh dong kakak kenalan dulu, oke? Nah, perkenalkan, nama kakak Kamahes. Kakak di sini akan mengajarkan kepada adik-adik semua tentang ilmu pengetahuan alam, ya. Khususnya pada bab ini adalah tentang gerak pada makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar, kita lihat gambar berikut. Gambar pertama, wah ada tumbuhan tapi merambat di tiang-tiang besi ya. Wah, tumbuhan apa nih merambat kayak gini nih? Wah, terus ada lagi nih gambar kedua. Wih, gambarnya serem banget ya. Ternyata ini tumbuhan pemakan serangga loh. Mereka bisa bergerak tumbuhannya. Wah, ada lagi nih gambar satu lagi nih. Gambar apa nih? Ih, kok tumbuhannya bisa bergerak ke arah kiri semua ya? Kira-kira mereka tuh tumbuhan seperti apa ya? Nah, sekarang kita akan pelajari mereka. Kita belajar tentang gerak pada tumbuhan. Ternyata gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Ada gerak tropisme, gerak gnasti, dan gerak taksis. Apa sih ketiga gerak ini? Nah, kita akan bahas satu persatu. Gerak tropisme ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, kalau gerak gnasti beda lagi. Gerak gnasti adalah berkebalikan dari gerak tropisme. Dia adalah gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Rangsangan seperti apa sih kak? Nah, nanti kita pelajarin ya. Nah, ada gerak tropisme, gerak gnasti, nah sekarang gerak taksis. Kalau gerak taksis, ini adalah gerak berpindah tempat dari seluruh bagian tumbuhan yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh jenis rangsangannya. Wah, ini kita belum ada gambaran ya seperti apa. Jadi kita bahas nih satu persatu nih. Pertama, gerak tropisme. Wah, gerak tropisme ternyata terbagi jadi 4 nih. Pertama kita bahas nih gerak geotropisme. Apa sih gerak geotropisme? Nah, gerak geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi arahnya ke bawah kan? Nah, teman-teman lihat tuh gambar pertama. Akar arahnya ke bawah. Nah, dia mengarah pada gaya tarik bumi, yaitu ke arah gaya gravitasi. Gravitasi kan arahnya ke bawah ya. Nah, ini adalah contoh dari gerak geotropisme. Nah, kemudian yang kedua adalah gerak fototropisme. Apa ya gerak fototropisme? Oh, ternyata fototropisme ini adalah gerak yang disebabkan oleh pengaruh cahaya matahari. Nah, berarti nih gambar yang tadi kita lihat, ini adalah efek dari cahaya matahari teman-teman. Berarti di sebelah kiri itu ada matahari sehingga tumbuhannya tuh mengarah pada matahari. Nah, gitu. Kemudian ada namanya gerak tikmotropisme. Wow, ribet ya namanya. Gerak tikmotropisme ini adalah gerak yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan berupa persinggungan. Wah, maksudnya gimana sih kak? Ribet banget bahasanya. Intinya adalah ini gerak tikmotropisme ini adalah tumbuhan yang suka merambat nih teman-teman. Jadi dia akan berbelit pada benda yang ada di dekatnya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini ada tumbuhan yang merambat di kayu besi ya. Nah, ini karena kayu berdekatan dengan si tumbuhan tersebut. Akhirnya tumbuhan itu merambat pada besi tersebut gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah gerak hidrotropisme. Dari katanya aja hidro. Hidro artinya air. Oh, berarti ini adalah gerak yang disebabkan oleh pengaruh rangsang
Air. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Coba kamu lihat gambar, ada tumbuhan itu disiram, tapi disiramnya nggak tepat di tumbuhannya, disiramnya agak jauh. Oh, ternyata ketika di zoom ke dalam tanah, ternyata akar dari tumbuhan tersebut mengarah pada air yang sedang disirami itu. Nah, ini namanya gerak hidrotropisme, gitu ya. Jadi gerak gerak tropisme itu terbagi jadi 4 ya. Ada geotropisme, fototropisme, tikmotropisme, dan hidrotropisme. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke gerak berikutnya. Wow, gerak nasti ternyata terbagi jadi 5 nih. Ada gerak niktinasti, gerak seismonasti, fotonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Wih, makin banyak aja nih jenis-jenisnya ya. Nah, ini teman-teman boleh pelajarin pelan-pelan, jangan terlalu terburu-buru, oke? Jadi santai aja, santai ya. Kalau gerak tropisme tadi kan dipengaruhi oleh rangsangan. Kayak tadi contohnya ada yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, ada yang dipengaruhi oleh cahaya matahari, ada yang dipengaruhi oleh rangsangan air, dan sebagainya. Nah, kalau gerak nasti ini tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Loh, terus kalau nggak dipengaruhi sama rangsangan, tumbuhan bergeraknya gimana, Kak? Nah, sekarang kita bahas nih. Pertama, ada yang namanya gerak niktinasti. Niktinasti ini adalah gerak akibat rangsangan lingkungan berupa sore dan malam hari. Loh, maksudnya gimana sih, Kak? Jadi, tumbuhan ini akan bergerak ketika sore hari dan malam hari. Wah, gimana maksudnya nih? Contoh, nih, coba lihat gambarnya. Ini adalah gambar tumbuhan apa coba? Ini adalah tumbuhan petai Cina. Tahu tumbuhan petai Cina? Tahu nggak? Ternyata tumbuhan petai Cina itu kalau pagi hari dia akan terbuka daun-daunnya. Tapi kalau malam hari dia akan menutup daun-daunnya. Itu secara otomatis tuh, secara alami. Ya, jadi tuh tumbuhan petai Cina dia akan bergerak niktinasti ketika pagi hari dan ketika malam hari. Nah, itu namanya niktinasti gitu. Paham ya? Nah, kemudian ada yang namanya seismonasti. Seismonasti ini adalah gerak akibat rangsangan sentuhan. Nah, ini teman-teman pas kecil pasti suka pernah main ini kan. Ayo, tumbuhan apa nih namanya? Iya, ini putri malu ya. Kalau disentuh, dia bakal mengatup daun-daunnya. Bener nggak? Nah, ini dia. Jadi, ini namanya gerak seismonasti, teman-teman. Nah, kita lanjut. Ada gerak fotonasti. Kalau fotonasti ini gerak akibat rangsang cahaya. Nah, contohnya apa sih, Kak? Contohnya, nah ini nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini namanya bunga pukul 4. Nah, tahu nggak gerak bunga pukul 4? Jadi bunga pukul 4 ini akan mekar ketika ada cahaya matahari. Tuh, jadi ketika matahari terbit, dia akan muncul. Keren ya? Nah, sekarang ada termonasti. Termonasti ini gerak akibat rangsangan suhu. Nah, itu dia nih. Maksudnya suhu itu, nah contoh gambar ini nih, bunga apa nih namanya? Bunga tulip ya. Bunga tulip itu akan mekar ketika musim semi. Kalau musim dingin dia nggak akan mekar tuh, jadi tergantung suhu. Kalau musim dingin kan dingin banget, musim panas panas banget. Nah, itu bunga tulip nggak bakal mekar. Dia bakal mekar kalau lagi musim semi, suhunya yang pas buat dia. Gitu. Nah, terakhir ada yang namanya gerak nasti kompleks. Nah, gerak nasti kompleks ini adalah gerak yang dipengaruhi lebih dari satu macam rangsangan. Nah, contoh kalau di gambar ini tuh gerak membuka dan menutupnya stomata karena rangsangan matahari, zat kimia, air, dan suhu. Begitu, teman-teman. Nah, terakhir kita akan belajar tentang gerak taksis. Gerak taksis terbagi dua, ada gerak fototaksis dan ada gerak kemotaksis. Nah, gerak fototaksis ini adalah gerak akibat rangsangan berupa cahaya. Nah, contoh gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Nah, kalau gerak kemotaksis ada gerak akibat rangsangan berupa zat kimia. Nah, contohnya adalah gerak sel spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan lumut
dan pada tumbuhan paku. Nah, ini memang kita tidak bisa menggambarkannya secara visual ya. Jadi ini kita tidak bisa mencontohkannya secara real gitu. Nah, itu saja tentang gerak pada tumbuhan. Next, kita akan belajar tentang gerak pada hewan dan manusia. Oke, terima kasih. Sebelum tutup video ini, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like videonya, oke?